Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-16, dan kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 16, 1 sampai 9 akan menjadi pokok pikiran kita di kesempatan minggu yang kudus ini. Kita akan membaca secara bergantian, saya baca 1, saudara baca 2 hingga selesai. Ayat 9 dari 1 Korintus pasal 16. Saudara, pada waktu Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang di Korintus, ia membicarakan banyak aspek yang menarik, tampak praktis, tetapi menjadi satu konsentrasi yang penting. Di sana terkandung semangat dan prinsip yang saya pikir menjadi semangat dan prinsip gereja yang harus ditumbuh kembangkan. Dia berkata kepada orang-orang di Korintus tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudara yang kekasih, Paulus ternyata berbicara tentang pengumpulan uang untuk orang kudus. Bagaimana yang harus mereka lakukan dengan petunjuk yang ada. Menarik. Gereja diatur, dikelola sedemikian rupa bagaimana untuk hidup bersama dengan sesama yang disebut orang kudus. Orang kudus adalah pelayan Tuhan, orang kudus adalah gereja Tuhan. Ternyata kehidupan orang kudus menjadi beban tanggung jawab kita. Saudara tidak pernah dipanggil Tuhan menjadi orang Kristen untuk berkelahi dan hidup bagaimana menghidupi dirimu sendiri. Saya suka bagian ini. Tetapi kita dipanggil memikirkan bagaimana kehidupan gereja itu secara utuh. Saudara, kalau mau hidup untuk diri sendiri, ngapain kita pikirkan yang lainnya? Kita tidak perlu berpikir yang lain. Cukup kita pikirkan diri kita. Kalau itu yang kita lakukan di dalam gereja kita, maka kita sudah menjadi gereja yang salah. Paulus berpikir dan berbicara. Lalu bagaimana mengajarkan kepada jemaat memikirkan jemaat yang kudus. Menarik. Paulus sendiri berbicara di pasal 9 Korintus yang sudah kita baca. Apa kata dia? Aku berhak sebagai rasul atas upah dari pelayananku. Tetapi bagiku upah adalah upah kalau aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Paulus mengabaikan hak itu untuk kepentingan pelayanan yang lebih lanjut. Dan dia akan melakukan itu. Ini menjadi menarik juga untuk kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Sehingga Paulus berbeda dengan semangat zaman. Bagaimana kita hidup pelayanan. Dan mencapai kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan kita. Berbeda dengan semangat zaman yang bercerita dan berkisah bagaimana ganti mobil, pindah rumah. Tidak ada dalam cerita Paulus. Tapi bagaimana mengelola seluruh kebersamaan, menumbuhkan kehidupan gereja Tuhan. Sehingga gereja adalah gereja yang gagal kalau dia hanya bisa hidup dan membesarkan dirinya. Semakin besar gereja itu, semakin besar kegagalannya kalau di sekitarnya tidak merasakan kehadiran besarnya dia. Perhatikan kalimat saya. Gereja kita akan jadi gereja yang gagal kalau gereja kita besar, tetapi sekitar kita belum beres. Karena itu mari kita bereskan bersama-sama pergumulan kehidupan ini. Karena gereja bukanlah tentang kita, tapi tentang tubuh Kristus yang ada di berbagai tempat,
yang mesti kita pikirkan dan kita kelola, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah Paulus berkata kepada jemaat supaya orang-orang Korintus pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah mengumpulkan apa yang mereka peroleh, disisihkan dan disimpan. Supaya apa dikatakannya? Supaya pengumpulan jangan baru diadakan kalau dia datang. Paulus akan datang. Kita perlu alokasi A, B, C, D, F, G. Sekarang kalian kumpulkan sejak sekarang. Jangan aku datang baru kalian kumpulkan. Saya menarik untuk melihat sistematik di dalam pengumpulan itu sendiri. Artinya bertahap. Tidak semua orang punya uang cukup untuk sekaligus. Tetapi semua orang punya kesempatan dan punya waktu untuk mengumpulkan secara bertahap. Apa yang mereka bisa kumpulkan. Di pertemuan tiap hari pertama dalam minggu itu. Ahad bukan Sabat. Di sini saya juga akan menggarisbawahi sedikit tradisi gereja. Dimulai sejak para rasul beribadah pada hari pertama dalam minggu itu. Kalau ada orang bilang kita beribadah minggu itu mengubah ketetapan firman Tuhan yang adalah hari Ahad atau Sabtu. Maka kalau memang kita yang mau dilarang atau dimarahin, marahilah para rasul itu. Yesus pun sudah memulai tradisi itu untuk berkumpul dengan para rasul itu. Sesudah dari kebangkitan itu menjadi semangat diingatkan kepada para murid dan murid selalu berkumpul hari pertama setiap minggu. Hari Ahad atau hari Minggu. Maka berkumpullah mereka dan kumpulkanlah di situ uang sehingga nanti waktu aku datang kita bisa mengaturnya untuk memberikan kepada orang-orang kudus. Saudara yang kekasih, bagi saya ini menjadi sangat menarik. Bagaimana kepedulian Paulus bukan tentang dirinya atau apa yang bisa didapatkannya. Tapi bagaimana kepedulian Paulus tentang gereja dan tanggung jawab yang diembannya. Bicara seperti ini Alkitab mewarnai kepada kita satu warna yang sangat indah. Paulus pernah membebaskan orang-orang di Makedonia dan berkata, kalian Makedonia tidak usah ikut ambil bagian untuk mengatasi kelaparan di Yerusalem. Karena kalian susah. Paulus tahu kesulitan ekonomi orang-orang Makedonia. Tetapi menarik. Sampai Paulus tersentak, orang-orang Makedonia bilang apa? Jangan mencegah kami untuk memberi. Kami juga mau ambil bagian dan ikut memberi. Saudaraku yang kekasih, semangat Makedonia semangat yang sangat luar biasa. Jangan mencegah kami. Saya suka kalimat itu. Orang Kristen banyak uangnya, kalau bisa lari-lari dan tidak usah ngasih. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa sebut diri kita Kristen. Nah, ini yang kita mesti pikirkan baik-baik. Orang Makedonia, Paulus bebaskan tidak perlu memberi persembahan. Tapi mereka meminta supaya mereka jangan dicegah. Membuat Paulus terkagum-kagum. Oleh karena itu saya pikir ya, hidup kekristenan kita perlu direkonstruksi saudara. Saya harap saudara punya rasa dosa kalau terlalu banyak uang. Yang saudara punya tapi terlalu sedikit yang saudara pakai untuk pelayanan. Demi Tuhan yang hidup, belajarlah berdosa. Belajarlah merasa berdosa kalau hidupmu, uangmu hanya melulu untuk dirimu. Dan engkau tidak pernah berpikir bagaimana beban dan arti kehadiranmu dalam hidupmu. Pikirkan kalimat saya baik-baik. Saudara tidak usah pulang berpikir maksud Pak Bigman apa. Maksudnya kita kasih sama dia. Oh no, Anda salah lagi. Tapi pikirkanlah orang kudus itu. Kalau kau tidak yakin dengan gereja ini mengelolanya, lihat di sekitarmu. Di mana bisa kau kerjakan. Tapi jangan besarkan dirimu dengan pemberianmu. Itu kesalahan yang paling mengerikan. Tidak usah kau memberi supaya orang sebut kau baik. Itu akan kesalahan yang menakutkan. Berilah. Karena memang itu Tuhan titipkan untuk kau pakai. Dalam mengabarkan kabar sukacita itu. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih menjadi amat sangat menarik. Bagaimana pengelolaan itu diatur sedemikian rupa. Dan Paulus bilang lalu kamu akan menentukan. Siapa orang yang cakap dari antara kalian untuk menyampaikan pemberian itu. Ya, sehingga bisa diterima oleh Yerusalem dengan baik. Titipkan surat salam dari kalian. Pilih orang yang layak. Saya suka juga kalimat itu. Saya pikir setiap orang tidak mudah pelayanan dan tidak sembarangan ketika Alkitab mengaturnya, bukan? Siapa yang layak untuk beri? Maka orang yang layak mesti punya attitude yang bagus. Punya perilaku yang bagus. Ketika rasul-rasul mengumpulkan untuk menambah tim pelayanan mereka, mereka pilih beberapa orang yang berkualitas di dalam kehidupannya. Untuk dikirim membantu pelayanan. Tentu dia harus menjadi orang yang bisa dipercaya, bukan? Dia dipercaya dan punya skill untuk mengelola apa yang ada. Dia harus punya tanggung jawab pada apa yang dikelolanya. Lalu dia pergi dengan surat dari jemaat. Bukan atas nama dirinya. Dan Paulus berkata, kalaupun aku perlu untuk ikut, aku akan pergi bersama. Tapi Paulus tidak bilang, kasih duitnya nanti aku yang nganter.
Saya pikir ini semangat menarik saudara ya. Melibatkan jemaat untuk pergi. Kamu yang kasih, kamu yang bicara. Kamu yang atur. Itu bagus sekali. Nah oleh karena itu ya dalam prinsip hidup kita ini menjadi sangat perlu. Bagaimana menjadi orang yang cakap, menjadi orang yang dipercaya saudara. Saya kira ini menjadi satu hal yang serius dalam diri kita. Bagaimana kita bertanding dalam kehidupan dan pelayanan yang sedang kita kerjakan. Ya. Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Bagaimana kita bisa melakukan tugas pelayanan yang kita emban dalam kesungguhan dan keutuhan. Oleh karena itulah pemikiran-pemikiran seperti ini menjadi pemikiran serius di dalam gereja. Bagaimana gereja itu ditantang untuk memikirkan bukan hanya dirinya, tapi bagaimana melakukan apa yang harus dilakukan dalam hidup panggilannya sebagai seorang percaya. Hidup untuk orang kudus itu. Makedonia ambil bagian. Alkitab menceritakan kesukaan seorang janda miskin ketika dia memberi persembahan. Yesus mencatatnya. Saya pikir gereja harus belajar malu, bukan? Karena kita seringkali terlalu miskin, merasa tidak mampu untuk memberi. Heran, janda miskin yang miskin selalu punya sukacita untuk memberi. Tapi kita merasa miskin untuk bisa memberi. Karena kita seringkali lari dari tanggung jawab tugas kita. Kita punya 1001 alasan untuk tidak memberikan apa yang seharusnya kita berikan dalam kehidupan kita. Padahal terlalu banyak yang bisa kita berikan, andai kata kita mau. Tidak uang kita, tenaga kita, otak kita, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tetapi saudara-saudara, kecenderungan gereja adalah menjadi jemaat VIP. Yang semua serba dilayani, yang semua sudah serba siap, baru kemudian saya kerjakan dan saya hadir. Padahal kita mesti berani menjadi jemaat yang melayani, mendahului yang lain. Kalau saya boleh sediakan kursi untukmu, mengapa tidak? Kenapa saya harus tunggu sediakan kursi untuk saya disediakan? Itu kan berlomba ya. Maka kalau jemaat seperti itu yang ada dan hadir dalam hidup kita, alangkah amat sangat indahnya kita berjemaat saudaraku. Karena semua orang kan berlomba-lomba melakukan itu. Itu kompetisi hidup yang perlu kita kerjakan. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa menumbuh kembangkan banyak hal dalam kehidupan ini. Paulus, saya selalu terobsesi dengan rasul yang satu ini. Dalam prinsip, konsep, kalimat, ajaran yang ditumbuh kembangkannya. Bagaimana dia memakai logika-logika yang begitu tinggi. Bagaimana dia merubuhkan filsafat-filsafat dunia yang ada pada waktu itu. Dengan kecerdasan yang Tuhan berikan padanya. Dan hikmat sorgawi yang mewarnai dia. Saya selalu berdoa. Akan merasa bersalah kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Maka tiap kali diskusi saya tidak bisa jawab dengan baik. Saya pulang pasti saya buka buku lagi. Belajar lagi, lihat lagi ABCDFG. Dan saya akan terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Untuk saya bisa lagi belajar dan belajar. Sehingga saudara yang kekasih ini menjadi bagian-bagian serius yang perlu kita pikirkan. Paulus mempunyai sikap yang sangat luar biasa. Dia pergi pelayanan. Seringkali pelayanan dia tertunda. Karena dana yang sudah habis. Dia mesti tinggal dulu di beberapa tempat. Nanti datang lagi bantuan. Baru dia kemudian jalan lagi. Aku sudah menerima bantuan kalian dan terus melanjutkan perjalananku. Tetapi Paulus bukan tipe orang cengeng, saya kagum. Pada waktu kesulitan, dia mesti pergi ke jemaat yang lain. Dan jemaat yang di tempat dia ada tidak bisa mengumpulkan apapun. Paulus tidak merengek, tidak cengeng dan menunda pelayanannya. Paulus membuat tenda. Dibikinnya tenda, baru dia pergi lagi pelayanan. Saya kagum. Coba deh. Tetapi banyak pendeta menurut saya, maafkan saya pakai selalu istilah seperti ini. Banyak pelayan-pelayan yang cengeng. Dan memakai alasan untuk berbisnis dalam kependetaan. Demi Tuhan yang hidup. Tidak pada tempatnya memakai contoh Paulus. Paulus bukan pebisnis. Sewaktu yang sulit orang tidak ada uang. Dia bikin tenda untuk membekali pelayan. Habis itu dia tidak bisnis lagi. Atas nama Paulus banyak orang membuka usaha dengan alasan pelayanan. Tetapi lebih banyak dia nikmati hasil yang dia dapat untuk dirinya daripada pelayanan. Bahkan bertambah-tambah lagi uangnya. Karena pelayanannya berkembang, persembahan makin besar. Saya pikir belajar dari Paulus itu menarik, saudara yang kekasih. Membangun prinsip-prinsip dalam kehidupan itu penting. Saya beberapa kali sedang berdiskusi dengan banyak orang tentang apa yang mereka mau kerjakan, lalu saya advice. Saya bilang saya bantu. Ada orang mau bikin ini, sudah ngomong sama saya kasih tahu bla 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 bla. Waduh, thanks Pak, itu belum kepikiran. Waduh Pak, bantuin deh Pak. Jujur saja sebetulnya saya sudah kepikiran dari awal mau bikin ini, mau libatin Bapak. Tapi sorry ya Pak, saya diajak makan siang. Saya harap Bapak tidak keberatan. Saya tahu Bapak, saya kenal Bapak. Bapak saya harap tidak keberatan, Bapak terlibat. Saya bilang saya siap bantu apapun yang mau kalian kerjakan yang baik.
Tapi saya akan beri Bapak tiap bulan ya Pak, persembahan rutin. Kalau itu yang kau mau lakukan, mendingan jangan diteruskan. Pantang bagi saya menerima apa yang menjadi berbau gaji dalam apa yang saya kerjakan. Kalau soal kau mau ngasih saya nanti satu waktu urusanmu itu. Tapi urusan pelayanan, saya pendeta dan saya tidak mau terkontaminasi. Saya kerja di Reformata, yes, saya pemimpin umum. Saya terima gaji sepeser pun enggak. Karena itu prinsip yang saya tumbuh kembangkan. Itu sebab Reformata itu bisnis. Bisnis lah. Siapa bilang Reformata enggak bisnis? Jual beli kan? Tapi saya bisnis. Jelas tidak. Saya tidak terima sepeser pun. Jadi bedakan antara saya dan Reformata. Keluar uang iya. Keluar tenaga udah pasti itu. Menulis sudah pasti itu. Saya mau belajar menikmati apa yang dikatakan Paulus. Saya bisa memberi kontribusi yang banyak dalam sebuah pergerakan seperti tabloid Reformata misalnya. Karena saya bisa menulis tanpa harus dapat uang kan. Itu pelayanan saya, Paulus bikin tenda. Tapi saya tidak ngambil untung apapun dari situ. Itu penting untuk ditumbuh kembangkan. Kenapa tidak kita lakukan dalam hidup kita? Waktu kalian kerja, kalian dapat apa? Apa kontribusi yang bisa lebih? Yang bisa kalian lakukan dalam hidup kalian? Apakah semua orang kemudian menghargai Bigman Sirait? Karena apa yang dikerjakannya, dia kerja tanpa gaji? Maafkan saya. Yang membantai saya yang tidak sedikit. Yang memfitnah saya tidak sedikit. Yang tidak menghormati saya tidak sedikit. Haruskah saya merengek karena hal itu? Tidak. Tapi harus kita lakukan terus hidup pelayanan kita. Saya rindu saudara-saudara punya semangat yang sama. Maka saya percaya gereja ini akan berbuat banyak dalam hidup melayani Tuhan. Nah disinilah perkelahian kita. Karena itu sekali lagi, jangan pernah merasa miskin ketika bicara pelayanan dan melayani Tuhan. Celakalah engkau. Karena janda miskin itu merasa sangat kaya sebagai anak Tuhan. Dia melayani dengan apa yang ada padanya. Tuhan tidak minta kamu kasih banyak. Tuhan minta kamu kasih apa yang ada padamu. Belajarlah bersuka cita memberikan itu. Oleh karena itu jangan berhitung dalam hidup dan pengabdian pelayanan kita. Bertanding dan berkelahi melakukan apa yang harus kita lakukan itu menjadi sangat penting saudaraku yang kekasih. Apa yang dikatakan Paulus, apa yang diajarkan Paulus menjadi satu tantangan yang serius yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Dengan pertama merekonstruksi prasikap kita yang banyak kali salah dalam soal hidup dan melayani Tuhan. Kalau engkau berpikir engkau ikut melayani Tuhan, engkau ikut ke gereja supaya hidupmu mulus, rezekimu bertambah. Demi Tuhan yang hidup salah kau. Sakeus ikut Tuhan, yes, apa yang didapatkannya? Hilang separuh hartanya. Karena begitu Sakeus percaya Tuhan diberikan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Saya pikirnya semangat itu luar biasa ya. Tapi kalau ngeliat Sakeus besok-besok siapa lagi yang mau jadi orang Kristen ya? Ngeri semua dong. Langsung drop 50%. Sekarang lain, kasih 10 dapat 10 kali lipat. Semua rajin. Berbondong-bondong orang mau jadi orang Kristen. Lain saudara. Sehingga di dalam bagian-bagian seperti ini penting sekali pembelajaran. Bagaimana kita bersikap dalam hidup kita. Penting sekali bagaimana kita belajar melayani Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Karena aku mau mampir di Makedonia baru ke Korintus. Nanti di sana aku akan tinggal dikatakannya beberapa lama dengan kamu. Ya mungkin aku akan tinggal selama musim dingin. Selangga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Bayangkan Paulus tiap kali pergi berhenti lu sini musim dingin habis berangkat lagi. Berhenti lagi sini karena gak ada uang terusin lagi. Saya ngeliat pelayanan Paulus itu. Aduh saudara-saudara. Pelayanan kita ternyata jauh lebih bagus masih ada saldo ya. Paulus no saldo. Tapi tidak pernah berkeluh kesah. Dilakukannya apa yang dilakukannya. Gereja kita merangkak berjalan. Ya, kolekte kita ada 2. Satu persembahan untuk misi atau pengadaan gereja ataupun untuk panitiaan. Satu untuk kolekte gereja. Pas-pasan. Sesudah pas-pasan, kenapa kolekte kedua tidak dimasukkan saja untuk operasional gereja sekaligus? Pasti cukup kan? Mungkin bisa surplus. Demi Tuhan yang hidup tidak boleh dirubah itu. Kalau memang gak ada persembahan misi ya coret saja 1 kali persembahan selesai. Tetapi kalau tidak ada persembahan misi sudah salah lagi gereja ini. Itu yang harus diemban. Itu yang harus dijalankan. Saya rindu
Gereja ini akan jadi motor satu waktu untuk misi yang kita kerjakan. Mau lewat PAMA, mau lewat MIKA, GPPB, semua bisa bergerak secara solid dan kuat. Hidup kita harus berarti, saudara. Hidup kita harus bertumbuh, hidup kita harus berkembang untuk tugas pelayanan yang kita emban. Gereja ini harus mampu jadi motornya. Banyak hal yang bisa kita pikirkan. Itu sebab saya berulang kali bilang, kalau hanya untuk hidup diriku sendiri, mendingan saya jadi PKK Simatupang ya. Pendeta keliling-keliling siang malam tunggu panggilan. Banyak uangku. Tapi aku akan jadi orang tolol kalau hidup seperti itu. Terlalu banyak gereja kalau saya mau mapan dan tenang yang minta saya, dan saya akan terima gaji yang besar tiap bulannya. Maka celakalah aku. Biarlah Tuhan membakarku kalau itu cita-citaku. Kita akan berjuang supaya gereja ini terus bertumbuh dan kuat secara finansial. Bukan supaya pendetanya aman, nyaman, tentram. Bukan. Tapi supaya gereja ini berbuat lebih dan lebih dan lebih dan lebih banyak lagi dalam pelayanan. Tetapi bukan berarti kalau uangnya sedikit lalu berbuatnya sedikit. Salah lagi. Jangan berpikir begitu. Kita harus terus berbuat banyak dalam hidup pengabdian pelayanan kita. Karena itulah saya merangsang setiap kita saudara ambil bagian secara berkelahi dan bertanding, punya semangat yang kuat melakukan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kemudian kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Paulus berangkat satu tempat yang lain, lalu dia tinggal di Korintus, pengen lama supaya bisa lebih bicara lagi lebih banyak. Tetapi dia berkata, aku akan tinggal dulu di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ada beberapa waktu dia akan tinggal di Efesus. Menarik. Kenapa dia memilih lagi beberapa waktu di Efesus? Dia katakan karena sebab di sini banyak kesempatan bagiku. Alasan Paulus untuk tinggal di banyak tempat karena banyak kesempatan. Saya suka kalimat itu. Kesempatan apa? Bukan dapat uang, saudara. Kesempatan memberitakan Injil. Kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting karena banyak orang dimenangkan sekalipun ada banyak penantang. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 dikisahkan bagaimana Paulus melayani di Efesus. Lalu banyak orang-orang yang mulai menentang dan mulai mengancam Paulus. Efesus sempat terjadi kerusuhan. Ke Efesus Paulus pernah kirim Timotius karena banyak kesesatan. Efesus menjadi kota strategis yang harus dimenangkan. Dan Paulus berkelahi untuk itu. Saudara yang kekasih, ini menjadi menarik kalau kita pikirkan. Karena jemaat di Efesus pada waktu itu menjadi jemaat yang perlu. Efesus ada di Turki sekarang ini. Sayang. Turki sekarang 97% Islam, 3% Kristen. Padahal dulu akar kekristenan kuat. Dan Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul menjadi pusat pergerakan gereja Kristen Timur. Peta berubah. Militansi orang Kristen selalu bertumbuh di tengah kesulitan. Tapi mandek di tengah kemapanan. Ironis ya. Saya kalau pikir-pikir, kenapa ya? Kalau kita pelayanan mesti bengek dulu baru bersemangat. Misalnya ya, ditekan dulu babak belur. Kalau sudah mapan aja, kerasa gerusu gak karu-karuan. Karena itu apa yang dikatakan Paulus menjadi sangat menarik. Aku punya kesempatan untuk berhenti di sini. Dia berhenti di Efesus. Untuk apa? Sebuah tantangan yang berat. Memang ada tantangan, tetapi ini pekerjaan besar. Hebat ya. Saya pernah, dan saya sejujurnya tidak suka sebetulnya jadi pendeta gereja. Saya lebih suka untuk bikin lembaga Kristen dan tak terikat urusan-urusan gereja. Terlalu pusing kepala saya. Dan saya pernah kecewa juga dengan gereja. Pada waktu saya ngajar sekolah minggu, saudara di gereja kami, saya ada di gereja yang bajem, bakal jemaat gitu ya. Belum menjadi jemaat penuh yang jemaat dewasa. Lalu saya ingat betul satu kali waktu, kemudian kita lagi main di rumah teman saya yang guru sekolah minggu juga, papanya majelis. Lagi ngomong-ngomong lalu anaknya cerita. Papanya lagi marah-marah, lagi kesel, jengkel. Lalu kita ngobrol-ngobrol juga. Gimana sih om tidak kecewa? Kenapa? Karena pendeta kami yang satu-satunya akan keluar. Mengundurkan diri. Dalam diskusi itu rupanya majelis tanya, Pak apa sih yang kurang? Tolong dikasih tahulah. Kalau memang ada yang bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Ngomong ngalur ngidul. Dia bilang enggak, semua sih oke aja. Cuman saya memang harus pindah. Pindah kemana saudara? Ke gereja yang sama. Tapi secara finansial 5:1. Kita bajem di sana sudah mandiri. Mobil pendetanya pun dengan segera bisa dilihat. Di tempat kita kijang tua, di sana kijang muda.
Rupanya istri muda lebih memikat kali buat dia ya. Yang paling tidak enak alasannya itu. Yang bikin juga kecewa si bapak ini dan saya pun jengkel karena saya guru sekolah minggu. Apa dia bilang? Saya kan mesti memikirkan masa depan saya. Karena itu udah dia pindah. Saya guru sekolah minggu dan saya memang tipe orang yang vokal dan saya nggak pedulian. Saya bilang gila juga pendeta satu ini. Kita guru sekolah minggu kerja jungkir balik. Nggak ada yang gaji kita. Kita guru sekolah minggu keluar uang iya. Mobil saya bisa dipakai untuk acara sekolah minggu. Saya bukan pengangguran. Saya sudah kerja dan punya mobil. Lalu saya mesti keluar uang banyak ngurusin anak-anak. Gila nih masa pendeta kita yang mestinya jadi panutan kita malah ngomongnya begitu. Gendeng kan. Dia tidak pernah berpikir bagaimana dia pelayanan untuk melihat kesempatan. Padahal di tempat itu jelas kesempatan. Karena dia cuma satu-satunya pendeta. Tapi dia bisa tinggalkan gereja ini kemudian tanpa pendeta. Berbulan-bulan, sempat 1-2 tahun kali itu. Untuk nunggu cari pengganti. Hanya pergi demi masa depan, dia menjadi pendeta ke-6 di gereja tempat dia pergi. Demi Tuhan yang hidup kalau nggak berubah dia. Apapun yang dia makan, nggak akan jadi vitamin itu. Saya percaya. Tuhan akan jadi lawannya. Demi Tuhan yang hidup saudara, maka kita mesti belajar hidup benar. Ya. Saya kecewa jadi guru sekolah minggu waktu itu. Saya jengkel, maka saya malas bergereja. Saya aktif pelayanan, waktu saya masih kerja, saya bikin Kamis ceria di tempat saya. Saya ngontrak rumah kecil di daerah Keramat itu. Tiap hari Kamis saya kumpulin anak-anak, saya ngajar. Minggu saya pergi lagi ke gereja ngajar sekolah minggu. Itu sebab pengalaman pelayanan saya, jam terbang pelayanan sangat tinggi. Ya, saya tahu banyak hal. Tapi saya sadar tidak bisa kerjakan semua hal. Itu sebab kita pulih mana skala prioritas yang harus kita lakukan. Saudara bicara pelayanan penjara, saya sudah lulus dari sana. Saudara bicara pelayanan pinggiran di Bungur itu dulu saya layani itu. Saya jemput-jemput orang-orang di Bungur yang kita sebut gelandangan itu hanya untuk pergi kebaktian. Saya sering mesti nunggu-nunggu mereka dikasih minum kopi. Yang jadi berat gelas putih itu warnanya kecoklat-coklatan. Flek udah nempel itu. Mau minum aja udah ngeri rasanya. Ini minum vitamin apa minum racun ini. Tapi karena orang dia sudah sediakan minum Pak. Walah bergumul dalam batin ini. Belum pernah aku berdoa seserius itu hanya untuk minum kopi. Itulah doaku yang paling serius. Tuhan tolonglah. Supaya kuat minum nih. Saya kerja di Astra, gaji saya jauh besar sekali hanya untuk beli segelas kopi di tempat yang bagus. Dulu belum ada Starbucks, kalau kita bilang Starbucks sekarang misalnya gitu. Jauh uang saya lebih cukup. Tapi saya mesti minum kopi yang disediakannya. Airnya jelas tak jelas matang, kopinya sudah ngambang ke atas semua. Gelasnya coklat pula lagi. Minum. Saya beli mobil baru. Dia naik, saya udah deg-degan. Karena pakaiannya agak kotor. Turun kau ini kotor lah mobilku. Gila ya, tapi saya pelayanan loh. Baru saya sadar betul. Kita bisa pelayanan dengan waktu dan tenaga dan harta. Tapi belum tentu hati kita. Saya deg-degan mobil saya kotor. Baru saya pikir-pikir Tuhan ampuni aku. Belajar terus sampai sekarang saudara. Ya. Itu sebab saya bilang. Sudut mana yang saya belum pelayanan? Maafkan saya. Sudah saya lakoni semua. Saya guru sekolah minggu. Yes. Bikin sekolah minggu sendiri di rumah? Yes. Saya ngurusin mereka orang yang disebut pinggiran, kita bikin persekutuan? Yes. Saya pernah ngajarin anak-anak India berlatar belakang Hindu, saya bikin sekolah minggu sampai berkembang. Mesti duduk-duduk, nongkrong, nungguin. Jadi pagi-pagi itu saya mesti jalan. 1 jam sampai 2 jam habis waktu jemput doang. Kadang saya datang murid sekolah minggunya masih tidur. Bapaknya keluar, Pak Bigman, belum bangun anaknya. Tunggu, bangunin aja om, tak tungguin, bentar ya, dibangunin dulu, gujuk-gujuk tuh anak mandi selesai, baru saya bawa lagi, ya elah tunggu satu lagi, belum bangun lagi. Di pasar baru itu saya muter-muter, anakku dari 3 sampai jadi 12 anak saya punya murid sekolah minggu. Tetapi ingat tadi saat yang bersamaan,
Ketika mobil saya dipakai, saya mikir kotor apa enggak itu. Kita bikin channel of blessing, membiasiswain mahasiswa teologi. Ada Mika, ada Pama yang kita diriin. Banyak yang kita kerjain, saudara. Saya bisa kerjakan misi. Pergi ke berbagai daerah. Pelayanan penjara itu sarapan saya dulu. Berurusan dengan napi saya pengalaman. Tetapi ketika kemudian berengkarap melihat itu semua, baru saya pikir Paulus ya benar ya. Saya hadapi semua, saya garap semua. Karena sebetulnya kalau mau jujur nggak ada challenge yang terlalu luar biasa yang membuat saya mesti mental. Tapi Paulus beda ya. Ada kesempatan banyak sekalipun besar tantangan. Saya bilang tadi, saya urusin ini orang-orang di pinggir-pinggir jalan ini, saya jemputin, ayo ke persekutuan. Saya angkat harkat diri mereka. Tapi saya mikir jok mobil saya. Kotor enggak ya? Kulayani mereka dengan tenagaku, waktuku, hartaku, tapi tidak dengan hatiku. Paulus dia taruh semua hidupnya, bahkan hatinya. Nyawanya pun dia taruh di situ. Karena itulah saudara-saudara, jangan kita terlalu cengeng menjadi anak-anak Tuhan dalam pengabdian pelayanan kita. Mau berapa lagi kita menikmati belas kasihan Tuhan, bersyukur terhadap Tuhan itu yang sudah melayani kita habis-habisan itu. Bagaimana mungkin kita punya waktu berhitung tentang jerih payah saya tidak dihargai, saya tidak dihormati. Mau apa yang kau cari? Emang kau kira Yesus dihormati? Jangankan kau. Kalau kau dibasuh orang udah wajar, kau pendosa kau dan aku. Tapi Yesus disalibkan. Enggak ada dosanya itu, saudara. Kalau kau udah dimaki orang, wajarlah. Banyak perilaku kita yang salah, tidak menyukakan orang lain. Yesus, apa? Bagus sekali dia. Tapi tetap dia disalibkan, bukan? Ayo kita pelayanan yang sungguh-sungguh. Belajar menikmati. Dan disitulah anugerah Tuhan. Itu sebab minggu lalu kita sudah belajar. Kau diutus ke tengah serigala sebagai domba. Tapi kadang kita juga suka diutus Tuhan. Tuhan utuslah aku ke tengah domba. Sebagai apa nak? Sebagai serigala. Ya itulah kita. Kita serigalanya. Kita gigitinlah semuanya. Padahal bukan itu, saudara. Berapa enggak mudahnya ya pelayanannya. Jadi dalam hidup kita, dalam pengabdian kita, dalam pelayanan kita, betapa perlunya kehati-hatian kita di dalam berjalan mengerjakan apa yang Tuhan mau. Saya selalu bergumul dengan diri saya, dengan hidup saya. Tuhan tolong. Itu sebab saya sangat sensitif sejak saya sebelum married, sebelum saya pendeta. Saya belajar melayani. Tapi seperti yang saya bilang, kadang-kadang hati saya tidak di situ. Tapi semua saya berikan. Saya mau belajar. Hatiku untuk Tuhan sekaligus. Mau belajar melakukan itu semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada tantangan di situ kesempatan dan Paulus tidak berhenti, alangkah amat sangat luar biasanya. Tapi kalau kita pikir-pikir pelayanan dan kita berjalan menumbuh kembangkan, waduh. Kalau kita pikir-pikir pelayanan, kita selalu rindu misalnya pelayanan kita Mika ini, bertumbuh terus. Sekarang udah tambah murid, tambah ini, tambah. Tambah sarjananya, tambah mahasiswanya, kedengaran bagus ya, enak ya. Tetapi saat yang bersamaan tambah persoalannya karena tambah pengeluarannya. Bingung juga ya. Mendingan kita bikin di bongsai saja ya. Sekecil itu aja, yang penting kan ada cerita nih. Gue pelayanan ini, gue pegang aja bonsai itu. Kadang-kadang mikir stres juga ya. Gila ini tambah lagi. Waduh gimana ini. Kita mau bikin ini, kita mau bikin itu lewat pamam. Mikir sana, mikir situ. Mau banyak, biaya pun jadi banyak. Berat lagi. Tapi itulah pelayanan. Tiap kali kita mau tumbuh kembangkan, tiap kali kita mau buat bagus, tiap kali pula tantangan muncul ke permukaan, saudaraku yang kekasih. Mana bisa tidak? Saudara mau naik mobil enak, mobil bagus, belilah mobil yang mahal itu. Dan kalau beli mobil mahal, bayarlah maintenance-nya mahal. Mesti berani. Jangan berani pakai Mercy, ngisi bensin campur air. Mati mobil itu nanti. Kalau berani kau pakai Mercy, ya berani kau pakai Pertamax. Kan begitu. Mahal Pak, ya memang itu resikonya. Jangan beli bensin premium ditaruh ke Mercy. Ingat itu hukumnya. Haram membeli barang subsidi. Tapi tidak haram korupsi. Itu Indonesia kita kan. Jadi kalau kita belajar, berani sesuatu, tanggung resikonya. Apalagi kalau melayani Tuhan. Lah untuk dunia aja kita mau ya. Masa untuk Tuhan kita nggak mau? Cobalah pikir baik-baik.
Kok saya pikir-pikir dulu zaman anak muda kita berkelahi, kita bela yang nggak jelas. Ayo main, sikat kan gitu. Nggak jelas sebetulnya apa yang kita perjuangkan. Petantang petenteng. Saya dulu ingat masuk sekolah, masuk di STM, demo anak UI. Kita nggak ngerti apa yang mereka demokan. STM-nya kita belajar politik pun nggak pernah jelas. Cuma karena mahasiswanya, ayo berjuang untuk desa, ayo kita bilang. Tapi nggak jelas apa yang kita perjuangkan. Polisi lempar peluru, kita buka baju, silakan. Gila sebetulnya ya. Untung itu polisi masih ingat nggak dilepaskannya. Kalau dilepaskannya almarhum aku. Kan gila sebetulnya, kalau pikir-pikir lagi. Gendeng juga ya, ngapain kita ya. Tidur depan, kita berhentiin bos, kita cabut kunci kontaknya, macet tadi Keramat Raya itu. Diuber-uber polisi kita, lari kita bawa kunci nih, masuk ke gang, keluar gang. Terus minta penduduk air putih, penduduk kasih pula. Kayak pahlawan kita. Tapi tidak jelas siapa lawan kita. Nggak jelas pula untuk apa kita berjuang. Pokoknya mahasiswa itu udah datang, sudah kita ikut. Saya pikir ya, dan kawan kita berkelahi, kita ikut berkelahi. Padahal kawan kita salah. Demi kawan kita berkelahi. Kemarin saya bicara kalau kita pergi ke Israel selalu. Kalian lihat intifada itu. Anak-anak Palestina itu 11 tahun bisa dibelek perutnya, masukin. Jalan dia, gedebor, meledak gak karu-karuan. Sampai tentara Israel harus hati-hati. Kemarin dengan berani mereka hajar. 4-3 tentara Israel mati. Hajar lagi sama Israel. Mereka tahu menyerang itu sama dengan mati. Gak mungkin mereka bisa lolos. Hajar dan mati memang mereka. Tapi Israel mati 3. Mereka sudah bangga itu. Kalau mereka mati 10, Israel bisa mati 2, udah bagus. Berarti 1/5. Karena Israel 1/100 pun rela dia. Lepaskan tentaraku 1, ku lepaskan 100 orang. Dia tahu mati. Tahu. Berani. Kadang saya pikir ya. Untuk perjuangan yang gak jelas. Padahal saya yakin kalau mereka merdeka dan menang. Habis itu mereka yang berkelahi. Karena mereka akan rebut-rebutan siapa yang jadi pemimpin. Pertanyaannya. Kita orang Kristen. Pernahkah kita berani menanggung risiko memberitakan Injil itu? Itu pertanyaan serius. Jangan dulu seperti anak Palestina yang intifada itu ya. Mati. Untuk apa yang diyakini. Gak usah mati dulu lah. Capek. Untuk Yesus. Keluar uang untuk Yesus. Kalau tidak saya pikir kita perlu menumbuh kembangkan perasaan tadi. Aku berdosa. Karena sedikit waktuku investasi untuk pelayanan. Aku berdosa. Sedikit sekali bakatku yang ku kembalikan untuk Tuhan. Aku berdosa. Sedikit sekali rezekiku kulakukan. Untuk memuliakan Tuhan. Seperti Samuel menumbuh kembangkan tanggung jawabnya. Jauhlah daripada aku berdosa kepada Tuhan. Dengan lalai mendoakan kalian. Padahal kalau saya pikir-pikir. Samuel itu kesel dengan orang Israel. Ngapain didoain? Tapi dia lakukan, saudara. Saya kadang-kadang jujur saja ya. Lama-lama agak capek gitu. Pengen santai. Saya pengen jalan yang seenaknya untuk saya gitu ya. Tapi kalau udah mikir gitu. Duduk, diam. Ngapain ya? Gimana supaya hidup saya ini berguna ya? Waduh, bergumul lagi. Pikir lagi. Kan itu ayo kita lakoni. Jangan terlalu banyak habiskan investasi waktumu. Hanya untuk berpikir tentang dirimu. Karena itu makin mengertilah saya kenapa Tuhan bilang. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Jalani hari-hari pelayanan. Kita turun, kita berkelahi, bertanding di dunia ini. Dan ingat. Banyak yang kau bikin. Belum tentu banyak penghormatan yang kau dapat. Kita sudah cukup capek dengan pelayanan yang kita kerjakan. Besoknya saya dengar cerita terbalik-balik semuanya. Saya yang korban, tapi ya diceritakan mengorbankan orang. Udah biasa. Dari jengkel ngamuk, sampai pernah mau menggugat. Sampai berhenti lama-lama gelebuk, lama-lama pikiran ya capek udahlah. Anjing menggonggong, sirait berlalu. Itulah judul kita bikin. Kita ladeni tambah gila kita. Gampang? Enggak. Jujur saja. Saya bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan hanya doa untuk rasa jengkel seperti itu. Baru saya sadar lah di situ. Tuhan, gak mudah. Karena itu saya makin pikir ya Paulus. Hidup begitu hebat. Punya kesempatan begitu luar biasa. Untuk punya posisi tertinggi di majelis mahkamah agama. Itu prestasi tertinggi yang dicita-citakan semua orang Yahudi. Tapi dilepaskannya untuk Kristus. Apa yang didapatnya? Penjara, aniaya. Gengsinya apa? Tidak ada. Habis dia babak belur. Sekali lagi saudara, tapi kita terlalu cengeng dengan kesulitan yang ada ya.
Kita pengen mundur, pengen lari, ada kering capek deh, aduh nggak mau lagi, aduh nggak mau. Hei saudara, ingat. No. Buang pikiran itu. Najis itu dalam diri kita. Jangan pernah ada itu. Layani Tuhanmu. Kalau memang kau cinta dia. Tapi kalau memang kau cinta dirimu, silakan layani dirimu. Tapi jangan pernah menyebut dirimu pelayan Tuhan. Katakan saja, Tuhan maaf, aku tidak suka melayanimu seperti apa yang kau mau. Aku tidak bisa kusangkal diri dan memikul salib yang aku tidak suka. Sorry. Saya pikir lebih fair lah ya. Malaikat pun lebih kagum sama kau. Hebat juga kau ini berani sama Tuhan Yesus sih. Pasti kagum malaikat sama kau kan? Dan percayalah, pasti setan siap merekrutmu. Daripada kau sebut-sebut nama Yesus, melangak-melengek kau. Akhirnya Alkitab bilang apa? Kau enggak panas, enggak dingin, kau layani aku mau-maumu. Akhirnya diapain? Dimuntahkan. Kalau kau muntahan Tuhan Yesus, setan pun enak lihat muntah, enggak mau dia. Muntahan itu katanya. Buang itu. Tapi kalau kau lawan Tuhan Yesus, berani kau bersikap, direkrut setan kau. Ada harapan kau jadi raja di sana. Pergilah ke neraka itu, urusinlah itu. Iya betul deh. Mulai pilih sikap kita, mau kemana kita. Kalau melayani Tuhan, ayo main. Serius. Jangan berhitung. Tapi kalau kau cinta dirimu, kau layani dirimu, silakan. Saya kagum ketika Yesus berkata kepada Yudas yang tidak suka tantangan itu. Yudas yang suka memperkaya diri. Lalu Yesus bilang apa? Yudas, kau mau lakukan, lakukanlah, pergilah. Yesus enggak ngereng-ngereng itu. Yudas jangan deh, nanti kalau pergi susah deh. No. Kau mau pergi, pergilah. Dan pergilah Yudas. Disongsongnya mautnya itu. Ironis ya. Saudara-saudara, ingat selalu kalimat saya, nobody perfect. Tetapi semua kita mesti bertanding untuk jadi perfect. Karena apa? Penebusan Kristus sempurna pada hidup kita. Kita punya bekal, kita punya kapital kesempurnaan. Ayo melayani dia dengan sempurna. Mari kita berpacu untuk mencapai kesempurnaan itu. Disitulah kita ada dan bertanding, saudaraku yang kekasih. Aku ada di Efesus untuk waktu yang cukup lama sampai hari Pentakosta. Karena di sini penting, sekalipun banyak tantangan. Hebat ya. Saudara tahu ujung pelayanan Paulus? Ketika Paulus mau kembali nanti lagi ke Yerusalem. Lalu Agabus bilang, jangan Paulus, kalau kau balik kau kan seperti ini. Dia buka ikat pinggangnya, dia ikat. Dia bernubuat. Agabus Nabi pernah bernubuat di Yerusalem kelaparan. Dan terjadi. Sekarang bernubuat lagi, semua orang percaya. Semua umat bilang, Paulus jangan pergi, stop. Tapi apa kata Paulus? Hei kalian, jangan membuat hatiku berduka dengan tangisanmu. Ketahuilah, untuk inilah aku dipanggil melayani. Untuk apa? Untuk diikat itu. Dan dia pergi ke Yerusalem dan memang diikat. Itulah wawasan baru pelayanan yang hebat. Tidak penting kau tahu apa yang harus terjadi. Karena memang sudah seharusnya kau tahu. Tahu kau artinya pelayanan? Siaplah kau babak belur. Jadi jangan kau mimpi, aku pelayanan, nanti supaya orang tahu aku orang baik, orang hormati aku. Kalau itu yang kau pikirkan, maafkan. Nggak ada tempat terhormat untuk kita. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan dalam kesungguhan, ada. Biarkan Tuhan merubah kita. Menolong kita berubah. Terus step. Biar Tuhan memampukan kita dalam cinta kasih-Nya, saudaraku yang kekasih. Itulah hidup kita, itulah pengabdian kita, itulah pelayanan kita. Dan saya selalu berkelahi dengan diri saya dan saya selalu berdoa. Kiranya tiap tantangan yang kuhadapi, hari-hari yang kujalani, tidak membuat aku cengeng lalu putus asa lalu bilang, aduh Tuhan capek. Kalau gini melulu. Stop. Semoga tidak. Saya berdoa supaya Tuhan tetap memberi kesetiaan itu. Ingat saudara ya, kamu dah. Tuhan, tolong aku. Supaya kalau ditampar orang aku kanan, aku kasih kiri. Tapi sampai sekarang disenggol orang pun aku udah ribut. Ironis ya. Maka aku hidup beriman kepadamu. Apapun yang dilakukan orang itu tak akan mengurangi kebahagiaanku. Berdoalah untuk dirimu. Berdoalah untuk hari-harimu. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tidak lagi belajar membenarkan diri kita. Tapi mari kita belajar untuk melihat bagaimana kita harus benar di hadapan Tuhan kita.
Kalau kau mau mengukur dirimu kau benar apa tidak, jangan bandingkan dengan kawanmu. Berhadapanlah dengan Tuhanmu. Itu sebab saya suka lagu Di Depan Mata Yesus. Ternyata semua kesalahanku di depan Yesus hangus semuanya. Gak ada artinya yang kulakukan. Biarlah kita setia menghadapi tantangan, mengambil kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.